Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Semoga kita semua senantiasa sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak pulang satu apapun. Ya, tetap semangat mahasiswaku. Kemarin kita semua sudah melewati UTS dengan lancar, tidak pulang satu apapun. Semoga juga ke depan sampai dengan nanti sampai semuanya lulus tetap dalam keadaan sehat, tetap semangat belajar untuk meraih kehidupan, meraih bintang yang jauh mereka. Gitu ya. Pada sesi yang ke-8 kali ini Bu Mila akan menyampaikan, akan sharing sedikit kaitannya dengan graf Euler maupun graf ini untuk lintasan dan sirkuit yang pada sesi sebelumnya tentunya sudah pernah kita semua pelajari. Bu Mila juga sudah sharing terkait lintasan maupun sirkuit di dalam graf. Namun pada sesi ini Bu Mila akan sharing sedikit terkait dengan lintasan dan sirkuit pada graf Euler maupun graf Newton, seperti itu ya. Untuk definisinya sendiri, lintasan Euler itu merupakan lintasan yang melalui masing-masing sisi pada graf tepat satu kali ya. Kuncinya adalah dia. Jika disebut lintasan Euler ya artinya berupa lintasan. Terus kemudian yang dilalui jika di dalam graf Euler atau graf semi Euler artinya sisi. Ya, yang dirumuskan adalah sisi yang dilewati itu tepat satu kali ya, sisinya tidak boleh dilewati lebih dari satu kali, seperti itu. Terus kemudian untuk definisi dari sirkuit Euler itu sendiri merupakan sirkuit yang dilewati atau yang dilalui sisinya tepat satu kali pada graf tersebut ya. Jadi ingat bahwa sirkuit yang lalu kita juga sudah pernah kupas, dia harus nanti kembali kepada simpul awalnya ya, sirkuit tersebut. Namun untuk pemilihan dari simpul mananya itu bebas ya, jadi tidak harus dari simpul awal itu harusnya dari simpul A katakanlah, atau awal itu harus dari simpul nomor 1 dan sebagainya, itu tidak salah gitu ya. Oke, dan untuk pengkategorian jenis graf itu ada dua macam, yaitu graf Euler maupun graf semi Euler. Untuk graf Euler itu sendiri merupakan graf yang memiliki sirkuit Euler. Untuk graf semi Euler itu merupakan graf yang memiliki lintasan Euler. Seperti itu ya. Ini perlu saudara sekalian catat baik-baik tentunya. Oke, berikutnya Bu Mila sampaikan langsung kepada contoh representasinya pada lintasan Euler maupun pada sirkuit Euler. Oke, saudara sekarang fokuskan pada gambar graf A ini. Ya, di sini terdapat 4 buah simpul, terus kemudian juga ada 5 buah sisi. Ingat bahwa pada lintasan Euler, saudara fokuskan adalah lintasan. Ingat definisi lintasan. Kemudian juga sisi yang dilalui itu hanya tepat satu kali, tidak boleh lebih dari satu kali dilewati sisinya ya. Jadi ini kita contohkan di sini dari 3 ke 1, kemudian ke 2, kemudian ke 3, kemudian ke 4, kemudian ke 1 ya. Jadi ingat bahwa sisinya tidak boleh dilewati lebih dari satu kali. Oke, pada graf yang B ya, kita lihat juga, ini juga merupakan contoh lintasan Euler. Saudara bisa lihat di sini ya, mohon untuk dicermati ya. Jadi untuk penunjukan mulai dari mana lintasannya itu bebas, monggo ya, tidak harus selalu kemudian dari nomor 1 dan sebagainya. Nah, untuk contoh sirkuit Euler ini Bu Mila mencontohkan pada gambar graf C maupun graf D. Nah, saudara bisa lihat ya. Langsung ke contoh graf D misal. Ini saya mengambil contoh graf D, ini merupakan
representasi dari sirkuit Euler atau dia merupakan graf Euler. Jadi kita ambil saja ini dari A, kemudian jalurnya ke C, lalu kemudian ke F, kemudian lagi ke E, lalu ke C ini, terus kemudian B, terus D, kemudian E, kemudian ke A ini, terus kemudian ke D, kemudian ke F, lalu ke B ini, kemudian ke A. Kembali lagi ke simpul awalnya, karena di dalam graf Euler itu harus merupakan sirkuit Euler. Artinya dia harus kembali ke posisi titik awalnya seperti itu. Nah, bagaimana dengan gambar graf E maupun graf F ini? Ini bukan merupakan contoh dari graf Euler maupun graf semi Euler. Kenapa? Nah, saudara nanti bisa mohon ditunjukkan apakah bisa kemudian masing-masing memiliki lintasan Euler atau masing-masing memiliki sirkuit Euler, seperti itu ya. Nanti untuk kemudian menjadi tugas saudara untuk dicoba di rumah. Tidak perlu nanti dikirimkan ke sini surat, cukup menjadi catatan saudara kenapa dia kedua graf ini, graf E maupun graf F, bukan merupakan contoh graf Euler maupun graf semi Euler seperti itu. Nah, teorema ini yang Bu Mila sampaikan pada slide ini juga mendukung jadi bahwa sebuah graf artinya sebetulnya pada graf baik graf Euler maupun graf semi Euler itu bisa merupakan representasi dari graf berarah maupun graf tak berarah ya. Jadi ini yang teorema ini punya fokus dulu kepada graf yang tidak berarah. Dia memiliki lintasan Euler atau disebut sebagai graf semi Euler jika dan hanya jika graf tersebut merupakan representasi dari graf terhubung, dia connected graph. Kemudian dia juga memiliki dua buah simpul berderajat ganjil. Ya, catat baik-baik bahwa graf yang direpresentasikan atau sebuah graf tersebut disebut sebagai graf semi Euler jika dia memiliki lintasan Euler, itu jelas ya. Kemudian dia memiliki dua buah simpul berderajat ganjil. Contohnya tadi bisa saudara lihat pada contoh sebelumnya tadi ya. Atau tidak ada simpul berderajat ganjil sama sekali. Jadi seluruhnya berderajat genap, itu malah justru bisa disebut sebagai graf semi Euler asal memenuhi seluruh teorema yang ada di sini, begitu ya. Nah, nanti untuk contohnya bisa juga mengambil contoh lain, silakan saudara representasikan gambarnya, kemudian apakah benar teorema ini adanya, gitu ya. Terus kemudian untuk teorema yang kedua, itu graf tidak berarah kiri adalah graf Euler atau dia memiliki sirkuit Euler jika dan hanya jika setiap simpul berderajat genap. Nah, contohnya tadi pada gambar slide sebelumnya itu pada contoh gambar yang graf ya, ini ya, gambar graf C ini ya. Nah, ini graf C ini merupakan bukti dari teorema yang kedua, karena setiap simpulnya dia berderajat genap ya. Kalau yang tadi yang semi Euler itu ada dua buah simpul yang memiliki derajat simpul ganjil ya, ini ada dua kebetulan. Nah, ini dan ini derajat ganjil karena ini
pada simpul ketiga berderajat titik 3, pada simpul 1 berderajat titik 3 juga, kan ada 2 buah gitu. Oke, kita lanjutkan. Untuk teorema yang ketiga, graf berarah kiri memiliki sirkuit Euler jika dan hanya jika grafnya merupakan connected graph atau graf terhubung dan setiap simpul memiliki derajat masuk dan derajat keluar sama. Kita lihat pada graf A ya. Graf berarah Euler ya. Jadi ingat, yang perlu saudara sekalian semua ketahui bahwa graf Euler itu tidak hanya untuk graf tidak berarah, namun juga bisa atau ada pada graf yang berarah gitu ya. Itu pada contoh saja dari A ke G, kemudian ke C, kemudian ke B, kemudian ke G, kemudian ke E, kemudian D, kemudian F, dan kembali ke A, gini ya. Jadi saudara perlu lihat bahwa keluar dan masuknya itu dia derajat masuk maupun keluarnya sama gitu ya. Untuk yang kedua ya, teorema 4.2 ini, graf G memiliki lintasan Euler ya jika dan hanya jika grafnya tersebut merupakan connected graph atau graf terhubung dan setiap simpulnya memiliki derajat masuk dan derajat keluar yang sama, kecuali dua simpul yang pertama memiliki derajat keluar 1 lebih besar derajat masuknya, dan yang kedua memiliki derajat masuk 1 lebih besar dari derajat keluarnya gitu ya. Nah, ini nanti mohon menjadi PR saudara ini untuk menjadi memberikan pembuktian dari teorema 4.2 ini ya. Mohon nanti untuk diberikan contoh representasi grafnya, kemudian diberikan deskriptifnya seperti apa agar teorema ini benar adanya, seperti itu. Oke. Kemudian untuk latihan di rumah saudara agar lebih mantap lagi, di sini saudara nanti coba di rumah ya, dibuktikan di rumah. Kira-kira dari ke-6 graf yang kita sudah representasikan di sini pada soal ini, ketika dilukis, ketika digambar, saudara tidak perlu mengangkat pensil. Apakah dari ke-6 ini ada yang bisa, kalau bisa yang mana, kalau tidak bisa yang mana, kemudian sampaikan alasannya apa, seperti itu. Jadi tugas yang perlu disampaikan di email penilaian ada 2 ya, tadi untuk merepresentasikan gambar graf dari teorema 4.2 dan kemudian latihan soal yang ini. Nah, untuk sesi yang ke-9 nanti kita lanjutkan pada graf Hamilton. Seperti itu, cukup sekian dari kita. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.